Gimana teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Malam nonton bola nggak teman-teman? Yang cowok yang drama. Nonton, Pak. Menang ya kata Indonesia ya? Iya, Pak, 5-2. Menang dong. Menang. Indonesia menang. Udah lama ya Indonesia nggak dapat emas di SEA Games. Oke teman-teman, untuk UTS ada yang bertanya nggak? Soal UTS kemarin. Nggak ada pertanyaan ya? Nah, kalau gitu kita lanjut aja. Jadi, untuk pelajaran terakhir kira kemarin tentang cara mendesain acuan cetak ya. Ya, jadi satu komponen penting dalam proses pencetakan itu desain acuan cetak ya teman-teman ya. Untuk desain acuan cetak kemarin gimana? Ada yang bertanyakan tidak? Masih ingin nggak kemarin pelajarannya? Cukup jelas sebelum kita masuk ke materi tinta pixel ya. Untuk kita reminder dikit dulu ya, biar kalau ada pertanyaan. Udah kelihatan belum materinya? Sudah, Pak. Nah, ya. Sudah, Pak. Ya, jadi teman-teman ya, umumnya kita itu ketika di industri kemasan atau terma flexible packaging ya. Nah, bentuk pesanan dari customer utamanya ada dua ya. Bentuk berupa roll, ini gambarnya ya. Cukup jelas nggak gambarnya? Cukup jelas, Pak. Atau berupa bentuk kantong ya. Bentuk yang jadi udah bentuk-bentuk kantong yang udah jadi. Jadi hampir 90% pesanan customer itu berupa roll ya. Ini ya, karena kalau bicara skala industri, semuanya hampir dikerjakan oleh mesin ya. Begitupun pengisian produk-produk yang mau dikemas ya. Nah, hal penting dalam proses pembuatan desain acuan cetak itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 ini yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, teman-teman pernah kalau beli makanan atau minuman pernah perhatiin nggak? Kalau di sisi kantong itu selalu ada kayak sebut iMac ya, yang hitam kecil ini sama yang putih ini. Pernah perhatiin nggak? Iya, Pak, pernah lihat. Pernah lihat ya. Ada yang tahu nggak fungsinya apa itu? iMac, kita sebut iMac. I itu kan mata, mak tanda ya. Bukan tanda mata tapi ya, definisinya. Apa tuh fungsinya? Ya, jadi iMac di sini ya berfungsi ketika kita mau membuat kantong atau mengisi produk ya. Kalau menggunakan mesin filling, kalau kita mau membuat kantong menggunakan mesin backmaking tadi ini ya. Ini mesin pembuat kantong, tapi kalau untuk mengisi yang pakai mesin filling di customer kita sebut mesin filling ya, si produk. Nah, kantong itu biasanya kan ada ukuran ya teman-teman. Ukurannya misalnya 200 kali berapa yang kita bahas kemarin. Misalnya kita ambil contoh yang biru ini. Misalnya dari warna hitam tanda batas bawah ke atas itu kurang lebih 200 mili misalnya. Nah, setiap 200 mili itu mesin akan motong sesuai dengan ukuran 200 mili. Nah, fungsi iMac ini mengatur jarak potong antara mesin tadi. Jadi ketika ukuran 200 mili, otomatis kantongnya akan dipotong ya. Jadi ukurannya 200 kali misalnya di sini misalnya 120. Dia akan dipotong ukuran 200 kali 120 ya. Dan seterusnya. Nah, untuk warna hitam maupun putih ini biasanya sensor karena dia pakai cahaya ya, teman-teman ya. Untuk membaca setiap ukuran 200 itu menggunakan cahaya sensor ya.
Sehingga ketika dia pakai membaca tanda ini, 200 mili dia potong. Kalau untuk warna gelap terang ini biar cahaya itu bisa baca ya, bisa membedakan ya. Jangan sampai warnanya di sini bloknya warna biru, terus kita kasih warna biru juga. Itu kan nggak akan baca nanti mesin sensornya. Begitupun di sini, warna merah marun nih diganti warna putih ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang iMac? Jadi fungsinya membaca ukuran kantong ya. Membaca ukuran kantong untuk memotong sesuai ukuran ya. Nah, yang kedua kemarin kalau teman-teman perhatikan contoh yang Bapak bawa ya, kantong Eken Radius kemarin, itu ada di desain acuan cetak itu selalu ada namanya slitting line ya. Slitting line, register control ya, sama color bar. Ada yang tahu nggak fungsi slitting line? Untuk garis acuan potong apa? Ya, untuk garis acuan potong ya. Jadi di mesin kan flexible packaging atau produk kemasan itu umumnya sih dia substratenya tidak berdiri sendiri ya teman-teman ya. Setelah printing biasanya ada proses berikutnya, proses lanjutan lah. Baik itu laminating maupun backmaking ya. Laminating menggabungkan antara substrate dengan substrate yang lain. Kalau kita kenal komposisi produk kemarin banyak ya. Ada polyselenium, polypanium banyak ya. Nah, slitting line ini yang akan memandu biar posisi bahan itu selalu pada tempatnya ya. Ketika digabung dia harus pas mestinya ya teman-teman. Antara bahan pertama, kedua, ketiga itu selalu posisinya pas center ya. Nah, disinilah fungsi slitting line tersebut. Jadi slitting line di sini akan dibaca oleh namanya pernah dengar EVC? EVC. Pernah dengar istilah itu? EPC. Kenapa? Apa tuh kepanjangannya? EPC. Ada yang tahu? EPC singkatan dari apa? Ini aid position control ya. Aid position control. Jadi EPC itu yang membaca garis slitting ini. Ya, jadi biar posisi substrate-nya atau material pada posisinya dibaca menggunakan EPC tadi. Hampir sama dengan iMac ya. Kalau iMac itu posisi potong, kalau EPC mengatur posisi bahan ya. Sama-sama untuk mengontrol bahan sesuai dengan posisinya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup jelas ya. Ada iMac, ada slitting line, ada tadi EPC itu untuk mengontrol posisi material. Nah, kemarin kita udah bicara tentang up atau line ya. Kalau kita perhatikan benar gambarnya berbeda ya. Kalau kemarin Eken Radius, kalau ini komik. Ini ada berapa up kalau menurut teman-teman? Ada berapa gambar? Pak. 15 gambar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3 sama ya. 15 gambar ya. Itu anggaplah kita dalam satu putaran silinder. Jadi yang dimaksud up ya, itu garis horizontal sesuai dengan lebar mesin ya. Lebar mesinnya berapa? Nah, itu akan kita sebut itu ngikutin jumlah up yang bisa dicetak. Kemarin kita udah coba belajar simulasi tentang menghitung pemakaian bahan ya. Untuk up line ini ada pertanyaan? Jadi up line ini disesuaikan dengan lebar bahan, lebar mesin ya, maksimal mesin. Kemarin kita udah bicara tentang mesin apa kemarin? Tentang kalau offset kemarin kita tentang GTU 52 dan satu lagi mesin apa? Apa lupa dah. SM74 ya. Nah, di situ kan fungsinya sama ya, sama mencetak, dicetak offset, cuma lebar material yang bisa masuk itu yang berbeda ya.
Oke, kita lanjut. Jadi nah yang terakhir itu register kontrol ya. Register kontrol ini misalnya ini ada 4 warna ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ketika warnanya register, dia akan numpuk seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini berarti registernya masuk nih. Satu warnanya kemudian 7 nih. Ini kalau dia masih ada yang ke atas, ada yang ke samping, ada yang ke bawah, itu berarti register mesinnya nggak masuk. Nah, di desain acuan cetak, register ini penting ya. Harus ditambahkan dengan register kontrol ya. Sama kayak ketika teman-teman waktu praktek offset atau sablon, pasti ada tanda kris ya, untuk menempatkan posisi cetakan atau posisi potong ya. Nah, ini kaitannya dengan desain acuan cetak. Jadi desain acuan cetak itu ya seperti ada slitting line, ada register control. Nah, di sini ada desain yang kita mau cetak ya. Kaitannya dengan spek mesin. Nah, kemarin kita udah bicara tentang spek mesin ya. Nah, misalnya di sini coba kita simulasi ya, teman-teman ya. Untuk mengingat pelajaran kemarin. Nah, kalau teman-teman melihat ada misalnya ukuran kantongnya 120 misalnya. Pitnya terus up-nya 2 kali 110 mm ya. Lebar mesinnya misalnya 1200 mm lebar ya. Lebar tadi terkait dengan up ya. Sementara keliling acuan cetak terkait dengan feet. Ya. Coba teman-teman simulasikan ya. Soal ini dalam bentuk desain acuan cetaknya. Nah, tujuan kita membuat desain acuan cetak itu, kita akan coba nanti akan menentukan lebar pemakaian bahannya berapa nih. Lebar bahan yang kita mau pakai untuk cetak ini berapa. Nah, kalau kita ditanyakan jumlah piece-nya untuk cetak 1 juta ada berapa meter. Ya. Waktunya Bapak kasih 15 menit deh untuk menghitung ini. Nanti jam 3.22 kita lihat. Kita bahas bersama, ya. Kemarin ada 2 cara, masih kan nggak cara menghitungnya kemarin? Ada 2 teknik ya. Ada yang masih ingat gimana caranya menghitungnya? Mahathir masih ingat hitungnya? Halo, Mahathir. Ya, terus ya. Ya, Pak. Ya, gimana? Kemarin cara menghitungnya gimana kemarin? Ada 2 teknik kemarin. Atau lupa? Kemarin kan kita udah latihan soal kan waktu offline. Ada 2 teknik cara menghitung kalau ditanyakan meter larinya. Coba teman-teman hitung deh. Waktunya 15 menit ya. Nanti jam 3.23 kita lanjut ya. Ambil di tempat Bapak juga sebentar lagi akan azan ya. Sekalian teman-teman silakan hitung ya. Nanti 3.23 kita bahas. Waktunya 15 menit. Silakan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, itu 120 mm itu apanya, Pak? Nah, kemarin itu kan yang selalu dikali 2 itu kita sebut apa? Ini 120 mm dikali 2 kali 110 mm ini kan bentuk anggap aja satu kantong ya. Satu kantong yang kita ambil sampling ya. Kalau yang selalu dikali 2 itu kita sebut kemarin berhubungan dengan apa? Up ya. Itu berkaitan dengan lebar mesin ya. Sementara yang berdiri sendiri kita sebut feet. Itu berhubungan dengan keliling acuan cetak ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi teman-teman mendesainnya tentukan dalam satu putaran acuan cetak itu dapat berapa up sama dapat berapa feet ya. Nah, dari sana teman-teman nanti akan gampang menghitung
meter lari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nah, dikerjain aja ya. Nanti tadi jam 3.22 kita bahas. Silakan. Ada yang udah dapat? Ada yang udah selesai? Ada yang udah dapat? Dapat berapa meter? Terus lebar bahan yang kita pakai berapa ada? ribu meter ya, Pak? 22.000 meter. Oke. Yang lain gimana? Sama atau gimana? Saya 27.500 meter. 27.500. Oke. Di tempat Bapak azan. Ini gimana? Kita mau selesai azan apa kita istirahat sholat dulu? Enaknya. Teman-teman? Halo? Enaknya break azan atau kita istirahat sholat? Kita break sholat dulu ya. Istirahat Kita dulu. bawa ya. Break sholat aja ya. Jadi nanti jam 3:30 lah. 3:34 kita lanjut lagi ya. Ya. Iya, Pak. Oke, ya.
Oke, kita bisa mulai lagi ya teman-teman ya. Udah siap semua atau gimana nih teman-teman? Oke, Pak. Oke ya. Tadi gimana? Matir dapat 22.000. Terus tadi siapa? Dapat 27.500 ya? Iya, Pak. Kok bisa beda? Kenapa nih? Coba dijelasin. Itu, Pak. Tadi saya salah itu, Pak. Saya salah ngitung tadi. Tadi yang saya kali 2 itu yang 120-nya, Pak, bukan yang 110. Oh, gitu. Jadi dapat berapa nih? Udah dihitung Setelah saya hitung lagi jadinya 27.500. 27.500. Coba jelasin gimana cara ngitungnya. Desain acuan cetaknya dapat berapa gambar? Gimana? 20 gambar. 20 gambar. Pitch-nya dapat berapa? Pitch-nya dapat 4. Terus up-nya? Up-nya dapat 5. Dapat 5 ya. Oke, benar. Nah, terus untuk mendapatkan 27.500 dari mana? Panjang jumlah yang dicetak dikali jumlah gambarnya. Habis itu dapatnya 50.000 putaran. Setelah itu 5 putarannya dikalikan dengan keliling acuan cetak. Keliling acuan cetaknya berapa? 55, Pak. Nah, ini salahnya. Yang lain gimana? Keliling acuan cetaknya hati-hati. Ini keliling acuan cetakan mesin kan? Yang 550 ini kan keliling acuan cetak mesin kan? Benar? Iya, Pak. Nah, sementara yang teman-teman buat keliling acuan cetaknya berapa? 480. 10 dikali 4 kan? Iya. 480 berarti. Keliling acuan cetaknya 480. Jadi berapa tuh? Nah, dihitung lagi. $2.400. 24.000. 24.000. Yang lain gimana? Setuju? Yang lain cukup jelas atau gimana nih? 24.000 juga, Pak. Setuju ya? Ya, Pak, setuju, Pak. 24.000 ya. Itu cara yang pertama. Cara menghitungnya. Ada cara kedua kemarin, caranya gimana tuh? Karena 2 teknik cara menghitungnya kemarin. Jadi cara pertama itu jumlah pesanannya berapa dibagi pit ya. Pitnya berapa. Terus nanti dikalikan keliling acuan cetak ya. Terus dibagi 1.000 ya. Dapat 24.000 meter. Nah, cara kedua kemarin gimana? Masih ingat nggak? Ada 2 teknik kan kemarin cara menghitungnya? Jumlah yang dicetak dibagi jumlah gambar per meter. Nah, jadi jumlah gambar per meternya berapa dapatnya? Kalau jumlah satu putaran silinder, acuan cetaknya kan itu 20 ya. 20 itu panjang 0,48 meter ya. Keliling acuan cetak kita pakai kan 480 mili kan. Nah, sementara kalau 1 meter dapat berapa gambar jadinya?
Nah, harus dipahami dulu biar nanti teman-teman gampang hitungnya. Kalau ada perhitungan seperti ini teman-teman bisa menghitung langsung. Tapi intinya di desain acuan cetaknya dulu yang benar ya. Gambar acuan, desain acuan cetaknya harus benar dulu ini. Dapat berapa feet, dapat berapa up. Itu teman-teman, ini karena ini yang menentukan nanti jumlah putaran silindernya maupun jumlah meter lari yang kita cari ya. Terus lebar bahan yang digunakan berapa? Kita sudah tahu jumlah meter larinya kita menggunakan 24.000 something lah ya. Kurang lebih 24.000 meter. Lebar bahan yang kita pakai lebar berapa? 1.100. 1.100. Oke. Ada yang mau menambahkan? Sambil Bapak absen ya. Adinda gimana Adinda? Sama nggak? Lebar bahan yang kita pakai berapa? Adinda Putri. Udah dapat belum hitungannya? Adinda hadir nggak? Ini Bapak sambil absen ya. Yang hadir berapa orang? Adinda? Saya belum dapat Pak hitungannya. Adinda belum dapat, oke. Alfa? Iya, Pak. Berapa Hadir. Alfa? Belum, Pak. Belum, oke. Ardi? Ardi Surya Wianto. Gimana Saya- Ardi? Saya dapatnya 1.1,1 meter, Pak. 1.100. Ya, Oke. itu belum ditambah sama register. Jadi berapa pemakaian lebar bahannya? Ardi. Kalau ditambah register. 1.120 mungkin, Pak. 1.120. Ya, jadi untuk penambahan lebar bahan itu kemarin kita rumus yang umum dipakai ya. Itu sampai 10 sampai 15 mili ya untuk satu sisi ya. Berarti kalau dua sisi itu kita kali 2 aja. Jadi pemakaian lebar bahannya itu 1020 sampai 1030 ya, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah dapat ini teman-teman udah bisa menghitung nih keperluan dari customer-nya ya. Oke, Ardi. Ya, Cinta gimana Cinta? Cinta Dwi Rahmawati hadir nggak? Cynthia nggak ada suaranya. Ibnu? Ada Pak. Gimana Ibnu? Dapat angka 24.000 itu udah dapat? Belum Pak. Ada pertanyaan nggak Ibnu? Masih bingung atau gimana? Ilhan? Hadir Pak. Firza? Gimana Ilhan Firza? Belum dapat Pak. Belum dapat. Kesha Hadir gimana? Pak. Gimana Kesha? Udah dapat? Belum dapat Pak. Oke. Mahathir hadir ya. Hadir Pak. Muhammad Reva Al-Gaibri. Muhammad Reva Al-Gipari. Reva, gimana Reva? Reva hadir nggak? Reva belum kedengaran suaranya. Rido? Muhammad Rido Bahaki? Muhammad Rido hadir nggak? Nggak ada suaranya juga. Muhammad Rifai? Hadir Pak. Gimana Rifai udah dapat? Belum Pak.
Saya masih rada bingung Pak, belum dapat. Oke. Novana Azahria. Novana hadir nggak? Oh, ini banyak yang hadir ya berarti ya. Nopia? Hadir, Pak. Gimana Nopia Andri? Belum, Pak. Nur? Hadir, Pak. Gimana Nur? Saya belum nemu, Pak. Oke. Putri? Pak, saya hadir, Pak. Pak, Siapa maaf, nih? Pak. Nama saya Novana, Pak. Di mana tadi Bapak panggil? Ini, Pak, nggak kedengeran lagi di kampus, maaf, Pak. Oke. Bapak Cynthia hadir, Pak. Cynthia. Oke. Iya, Pak. Cynthia udah dapat? Belum, Pak. Oke, dicari ya. Iya, Pak. Nur udah. Putri? Nur Saya, Pak. Alifa ada tadi hadir ya? Hadir, Pak. Putri? Saya, Pak. Gimana Putri udah dapat? Masih belum, Pak. Masih belum. Oke. Ya. Rabani? Hadir, Pak. Gimana Rabani udah dapat? Lagi dihitung, Pak. Oke. Rashid? Udah dapat? Reswandari? Reswandari Andela Putri? Hadir, Pak. Gimana udah dapat Reswandari? Tadi salah hitung, jadi harus dari awal lagi. Belum dapat, Pak. Belum dapat. Oke. Saniatul? Hadir, Pak. Gimana udah dapat Saniatul? Belum juga, Pak. Belum. Sawung? Belum, Pak. Masih ngitung. Masih itu waktunya udah lama loh ini. Hampir 30 menit lebih ya. Selvina? Hadir, Pak. Gimana? Belum, Pak. Talia? Talia Sabila? Belum nemu, Pak. Tiara? Hadir, Pak. Udah dapat Tiara? Belum dapat, Pak. Zahira? Hadir, Pak. Gimana udah dapat? Belum, Pak. Zahra? Hadir, Pak. Gimana udah dapat? Belum, Pak. Zahra Ersa? Ada 2 Zahra sini ya? Saya Zahra Fauzia, Pak. Fauzia, oke. Belum dapat. Terus Zahra Ersa? Hadir, Pak. Belum juga tadi. Udah di absen tadi saya. Oke. Zirhan? Hadir, Pak. Udah dapat? Belum, Pak. Nanti belum banyak yang dapat ya ini. Ada berapa orang ya? Tadi kita udah dapat 24.000 something lah. 0,04-0,5 meter ya. Terus lebar bahan yang digunakan itu 10-20 sampai 10-30. Ini teman-teman harus dapat dulu nih dari mana 24.000-nya. Kalau udah dapat, baru kita lanjut ke tinta ya, tinta plexo. Ini masih banyak yang belum ketemu nih. Bingungnya di mana teman-teman? Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama itu teman-teman harus tahu dulu yang mana fit, yang mana up ya. Up itu selalu ukurannya dikali 2 ya. Itu yang berhubungan dengan lebar mesin. Ya. Fit itu ukurannya tunggal ya, dalam arti tidak dikali 2 ya. Kan kalau kantong itu kan ada depan ada belakang ya, kayak komik ini ya. Komik ini kan depan gambar depannya ini, belakangnya sebelah sini ya. Nah itu yang kita sebut up ya. Up selalu dikali 2, depan belakang, gambar depan, gambar belakang. Kalau fit
ini hubungannya dengan keliling acuan cetak ya. Nah, di sini kita bikin spek mesinnya, lebar mesinnya 1200, keliling acuan cetaknya 550. Nah, yang Bapak tanyakan teman-teman udah dapat desain acuan cetaknya belum? Yang dapat 20 gambar itu udah dapat belum? Tiara gimana Tiara? Udah dapat belum? Saya belum dapat, Pak. Hah? Gambar desain acuan cetaknya belum dapat Tiara? Yang dapat 20 gambar itu kan berarti kalau 550 bagi 120 dapat berapa sih? 4, berapa tuh? 4,5 Pak. 4,5 ya. Itu kalau gambar kan nggak boleh koma ya. Kalau desain acuan cetak itu nggak boleh sepotong ya. Jadi di sini yang paling mendekatin itu berarti 4 ya. Jadi kita bikin 4. Ya. Nah sementara up-nya 220 1200 dibagi 220 itu dapat berapa? 5, lebih ya. 5, something lah. Nah, di sini kalau kita gambarkan di sini, jadi di sini ada 4 feet ya. 1, 2, 3, 4 ke bawah ngikutin arah putaran silinder, ke sampingnya untuk lebar mesin itu ada 5 ya. Ini bersama nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu dulu teman-teman harus dapat itu dulu. Jadi satu putaran acuan cetak itu dapat berapa gambar. Nah, kalau udah dapat itu gampang nanti ngitungnya. Ada 2 cara sih. Teknik pertama itu sebenarnya dari soal ini kalau teman-teman ini langsung aja pesanannya berapa dibagi pit ya, jangan up ya. Ya. Terus dikali dengan keliling acuan cetaknya berapa yang kita pakai. Terus dibagi 1000. Ya. Udah dapat belum 24.000-nya? Sebagian besar udah dapat belum? Atau kalau enggak kita coba latihan satu soal lagi ya. Biar kita paham dulu deh sebelum masuk ke tinta ya. Kalau ini belum banyak yang paham, Bapak juga agak bingung. Ya, kita akan coba simulasi ulang ya, soal lain ya. Ini sama, kita anggap sama lah, ininya sama deh, cuma soalnya aja beda. Soal di atas sama, kalau keliling lebar mesin sama keliling acuan cetaknya kita anggap sama lah. Ya silakan, teman-teman hitung lagi. Bukan hitung, sebenarnya gambarkan dari soal ini, teman-teman harus terjemahkan dalam bentuk desain acuan cetak ya. Nah, kalau desain acuan cetaknya teman-teman udah bisa, harusnya menghitungnya lebih gampang. Ya, waktunya 15 menit deh, ya. Kalau yang udah bisa sebenarnya cepet ini ngitungnya nih. Dalam hitungan menit harusnya langsung dapat nih. Kalau pakai rumus ya, tapi yang Bapak ingin ajarkan ke teman-teman itu cara membuat desain acuan cetaknya ya. Nanti berhubungan dengan keliling satu putaran acuan cetak sama lebar acuan cetak yang kita gunakan. Silakan, waktunya 15 menit. Kalau yang kurang paham boleh tanya ya. Ada yang kurang jelas.
Muhammad Reva sama Muhammad Ridho udah hadir belum? Hadir saya, Pak. Hadir. Ini Reva atau Ridho? Iya, saya Reva. Tadi dipanggil Bapak kemana? Baru hadir atau udah ikut dari awal? Des tadi, Pak. Kayaknya tadi saya itu Pak lagi kamar mandi. Oke, nanti lain kali kalau itu izin ya. Ya. Reva udah dapat angkanya? Belum, soal Pak. pertama tadi. Belum, dihitung ya. Ridho, Muhammad Ridho? Ridho hadir nggak? Ketua kelasnya Ridho hadir nggak? Halo? Bapak. Ketua kelasnya siapa ya? Saya Bapak. Gimana? Ridho ada izin nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, berarti Ridho nggak hadir ya? Nih, silakan. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang udah selesai? Nanti 3, 4, 10 ya kita bahas. Silakan kerjakan. 4, 15 ya.
Gimana? Udah selesai? Dapat berapa? 27.500. 27.500. Gimana yang lain? Yang lain ada punya pendapat lain nggak? Jadi caranya gimana, Ardi? Hitungnya. Dapat 27.500 gimana? Yang pertama cari jumlah pitch, ketemunya 5 pitch, terus up-nya ketemunya 4, habis itu 5 dikali pitch dikali up ketemunya 20. Habis itu jumlah pesanan dibagi 20 ketemunya 50.000 putaran. Habis itu dikali keliling dari acuan cetak 55 cm ketemunya 27.500. Oke, yang kedua? Cara kedua? Cara kedua belum, Mbak. Matir udah dapat. Cara kedua gimana? Saya sama kayak Ardi pakai cara yang pertama itu, Pak. Cara yang pertama. Kalau cara yang kedua? Dan yang kedua cara menghitungnya? Kita dari dalam 1 meternya dapat berapa gambar ya teman-teman ya. Dalam 1 meternya itu dapat berapa gambar. Nah kalau udah dapat tinggal ya jumlah pesanan kita bagi dalam 1 meternya itu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang lain gimana yang lain? Cukup jelas atau masih bingung? Lebar bahannya berapa yang dipakai? 1.100 sampai 1.110. Ya, jadi tinggal dikaliin aja ya. 270 kan dapat kali 4 tuh 1.080 ya. Ditambahkan dengan untuk ukuran slitting, register counter, dan lain-lain. Oke ya, teman-teman. Ada yang mau tanyakan? Tidak, kita akan masuk ke materi berikutnya, itu tentang tinta Plexo ya. Kemarin ini hanya mengulang aja tentang desain acuan cetak ya. Karena dari desain acuan cetak itu, kita akan dapat menentukan jumlah pesanan customer itu kita akan cetak berapa ya. Terus juga kita menentukan lebar material yang kita pakai itu berapa ya. Cukup jelas atau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita ganti materi? Kita akan masuk ke tinta Plexo ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita mulai dengan topik baru ya. Tadi yang teman-teman yang belum jelas nanti tanya ke teman yang udah jelas ya. Jadi section pertama itu apakah mungkin ini pelajaran ini udah teman-teman terima dari Bu Mur ya. Tentang apakah tinta grapur atau Plexo itu ya. Jadi kalau kita definisikan umumnya sih ya tinta yang digunakan untuk cetak roto dan Plexo ya. Disebut juga tinta liquid karena memang bentuknya cair ya. Encer dibandingkan tinta offset ya. Nah terus ini kalau konsep rotographer seperti ini, acuan cetak, impression roll ya, straight ya. Tapi kalau mesin Plexo, di situ ada analog roll yang berfungsi sebagai transfer tinta ke fotopolimer ya. Ini udah kita pelajarin lah. Jadi tinta Plexo ya, itu bahan baku utamanya adalah pigmen ya,
desktop, resin, solvent atau water, terus yang ketiga aditif ya. Aditif itu bisa defoamer, addition, promotion, wax, dan lain-lain ya. Nanti materinya Bapak kasih ya ke teman-teman. Cepet aja. Jadi pigmen atau kloran itu ada berguna sebagai pewarna ya. Jadi sifat dari pigmen itu harus tahan terhadap sinar, kimia, dan tidak larut dalam solvent ya. Karena kalau cetak offset sama cetak kerutu, Plexus itu akan beda ya. Karena dia pasti akan ada lanjutan proses berikutnya. Dilaminating ya, digabung dengan substrate yang lain yang menggunakan biasanya pakai chemical ya. Adhesif, lem itu menggunakan solvent. Nah, terus pigmen kita bagi dalam 3 golongan, yaitu pigmen organik sama anorganik ya. Terus desktop ya. Kalau pigmen organik itu kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Dari campuran kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu nanti teman-teman bacanya sendiri. Terus kalau anorganik, campuran kimia yang berasal dari logam berat ya. Contohnya kayak titanium white, carbon black, itu kebanyakan menggunakan yang anorganik ya. Sifatnya berat jenis yang besar, daya tahan yang sangat baik, tahan terhadap sinar yang tinggi kalau yang anorganik ya. Terus desktop ya. Desktop ini warnanya sangat cerah, bersih, color strength tinggi, larut dengan solvent, tidak tahan sinar ya. Yang kedua resin ya. Nah, resin itu berfungsi sebagai pengikat ya. Jadi dia berfungsi sebagai pengikat antara tinta tadi pigmen dengan substrate yang akan kita gunakan ya. Jadi dia sifatnya itu dia harus lengket ke substrate-nya ya. Karena di proses cetak rutu Plexus kan material yang kita pakai banyak ya. Ada yang bahan bakunya kertas, ada bahan bakunya aluminium, ada bahan bakunya plastik ya, polimer ya. Terus ada lagi yang non-woven ya, macam-macam. Jadi harus sesuai, resinnya harus sesuai ya. Jadi jangan sampai salah resin nih. Nanti teman-teman misalnya untuk cetak kertas, teman-teman kasih resin yang untuk plastik. Tapi bisa sih, cuman mahal ya. Tapi kalau yang plastik, teman-teman cetak plastik, kasih pigmen untuk kertas, nah itu nggak nempel biasanya. Balik ya, ada kebalik-balik. Nah ini jenis resin ya, jenis resin yang dipakai umumnya itu ada solvent base, water base ya, satu lagi UV ink jarang lah dipakai. Tapi ada sifatnya. Jadi resinnya itu ini ada nitroselulose, ada polyamid, vinil, akrilik, poliuretan dan lain-lain. Yang water base, citrin, akrilik emulsion ya. Nanti Bapak kasih materinya, teman-teman baca ya. Terus yang ketiga itu solvent ya. Solvent dalam tinta berfungsi sebagai pelarut resin ya. Nah, sifat yang didapat dari solvent itu mengatur flow tinta. Terus keenceran tinta, terus pengeringan tinta, sistem pengeringan tinta ya. Itu dilakukan oleh solvent. Tadi kalau kita lihat nanti kita akan lihat formulasi tintanya ya. Nah, terus jenis solvent sendiri, kalau yang bersifat solvent itu ada toluen, ada EA, ada IVA ya, macam-macam ya. Nah, ini formulasi tinta Plexus maupun rotografur ya. Jadi di sini ada pigmennya itu 5-35%, resinnya 10-30%, solventnya 45-75%, aditif jika diperlukan 0-10% ya. Ya, jadi di sini teman-teman formulasi tinta ini udah berdasarkan penelitian pabrik tinta ya. Jadi pigmen itu dia nggak boleh lebih besar dari 35% ya. Begitupun resin antara range dia 10-30% ya. Nah, kalau dilihat tinta itu memang yang paling banyak itu solvent ya, redusernya ya, pengencernya. Terus aditif itu macam-macam ya. Kalau kita lagi cetak ada kasus foaming berbusa ya, atau tintanya terlalu kental ya,
Kita menambahkan aditif ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk tinta plexo. Udah dapat kan pelajaran dari Ibu Mur? Iya Pak, udah ada. Udah ya. Nah ini kita langsung masuk ke sesi 2. Prosedur pelakuan tinta grafur atau tinta plexo ya. Jadi pencetakan ada beberapa hal dalam proses pencetak itu kita harus memperhatikan tentang satu warna ya, terus density warna, terus keenceran tinta, viskositas dan sistem pengeringan ya, dry speed. Nah di sini kita bahas satu-satu cuma warna ya. Jadi warna yang kita inginkan itu dapat berbeda ya teman-teman ya. Itu penyebabnya banyak faktor. Salah satunya substrate yang kita gunakan misalnya berbeda ya. Kemarin kita udah bahas kalau cetak di atas paper HPS sama art paper walaupun tintanya sama, hasilnya akan berbeda ya. Akan lebih cerah yang mana tuh kalau kita pakai art paper sama HPS? Tintanya sama. Lebih cerah HPS atau lebih cerah art paper? Art paper ya. Karena art paper ada coatingnya, dia lebih padat ya. Jadi situ porosity-nya lebih sedikit art paper dibandingkan HPS ya. Nah, terus yang kedua, silinder atau fotopolimer ya. Nah, di sini hampir mirip lah. Kalau di silinder itu sangat sulit untuk mendapatkan kedalaman silinder yang sama ya, karena sistemnya kemarin kita udah bahas tentang ada sistem etching, ada sistem engraphing laser ya, terus ada sistem apalagi engraphing laser, terus yang satu lagi apa tuh? Ada 4 ya kemarin proses pembuatan di kalau untuk silinder. Kalau untuk fotopolimer juga sama ya. Ya nanti teman-teman baca lagi lah. Terus tinta ya. Jadi di sini pengaruh dari kekentalan atau keenceran tinta itu berpengaruh dalam warna ya. Yang kedua itu density warna. Nah, density warna ini bicara tentang color strength, kekuatan warna ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan warna yang terlalu kuat ya, tinta itu dapat dirubah dengan 2 cara ya. Yang pertama menambahkan medium, yang kedua menambahkan reducer ya. Jadi kalau untuk tintanya, tapi kalau untuk acuan cetaknya ya bisa aja kalau memang dalam proses pemisahan warnanya itu ada yang keliru, ada yang salah, ya mau nggak mau kita harus ganti acuan cetak ya. Tapi kalau untuk bicara tinta sendiri, ada 2 teknik, yaitu pertama menambahkan medium, yang kedua menambahkan reducer. Kalau medium ini menurunkan warna ya, tapi tidak mengubah kekentalan atau viskositas tinta. Kalau yang kedua menambahkan reducer atau solvent ya, atau pengencer, ini warna turun, tapi kekentalan tinta juga turun. Nah ini kalau terlalu encer juga pada saat proses cetak itu berpengaruh ya teman-teman ya, akan mempengaruhi proses cetaknya. Medium itu, ada yang tahu nggak medium itu apa? Ada yang pernah dengar istilah medium? Enggak. Ya. Jadi medium itu tinta tanpa pigmen ya. Tinta tanpa pewarna. Ya. Jadi transparan, sifatnya netral gitu ya. Jadi kalau nanti dia ditaruh ke tambah warna merah, dia ikut jadi merah. Tadi dia tanpa mempengaruhi viskositas tinta ya. Jadi viskositas tintanya tidak berubah kalau kita menurunkan warna yang terlalu kuat ya. Nah kalau reducer jelas lah ya, itu berpengaruh ke kekentalan atau keenceran tinta ya. Kalau kita tambahkan reducer, tintanya makin encer. Jadi ada 2 cara ini ya teman-teman, kalau nanti praktek itu kerja, kalau ada masalah warna terlalu kuat ya, teman-teman bisa menambahkan ini ya.
terutama cetak sparasi ya. Sparasi itu kan dari tumpukan warna ya. Cyan, magenta, yellow, black tuh. Kadang-kadang warna cyan atau magentanya terlalu kuat, ya, terlalu strong sehingga gambarnya kurang bagus ya. Nah, itu bisa kita tambah, bisa menurunkan warna tersebut dengan menambahkan medium atau menambahkan reducer. Nah, cuma kalau reducer ini ada batasnya ya. Dia terlalu encer tintanya, itu berpengaruh di cetaknya ya. Tapi bisa juga kombinasi antara dua ini, tambah medium, tambah juga reducer ya. Terus yang ketiga itu kekentalan ya, viskositas tinta. Untuk mengukur viskositas tinta, kalau tinta cair menggunakan alat apa namanya? Zancap. Zancap ya. Di sini by ZC ini kepanjangannya Zancap. Ini nomornya tuh nomor 3 ya. Zancap itu ada nomor 3 sama nomor 4. Kalau nomor 3 digunakan untuk tinta, kalau nomor 4 digunakan untuk adhesif mengukur lem ya. Itu terutama di laminating ya. Kita menggunakan Zancap juga. Cara kerjanya gimana nih Zancap ini? Untuk mengukurnya. Ini tahu nggak cara kerja Zancap? Kerjanya Zancap? Jadi itu Zancap kayak bentuknya kayak ada gelas kecil corong itu, bawahnya ada lubang. Pertama itu lubangnya ditutup gitu Pak. Yeah. Terus waktu ditutup itu tintanya dimasukin ke dalam wadahnya itu. Terus waktu mau dibuka lubang di bawahnya itu sambil dipencet stopwatch itu Pak, sambil mengukur waktunya sampai habis. Ya, jadi seperti itu gambarannya ya. Zancap itu ya semacam gelas lah. Di bawahnya ada lubang ya. Lubang itu jadi kita mengukurnya menggunakan satuan waktu. Jadi tinta itu kalau tinta Plexo maupun tinta Ruto diukur dengan menggunakan Zancap. Jadi menggunakan waktu sebenarnya ya. Semakin cepat waktunya, misalnya habis dalam gelasnya, berarti tintanya semakin encer ya. Semakin lama waktu dibutuhkan, berarti tintanya semakin kental. Nah, di sini hubungan kecepatan cetak sama viskositas tinta. Jadi semakin cepat mesinnya, berarti tintanya ternyata semakin encer ya teman-teman ya. Semakin lambat, tintanya semakin kental ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini gimana bacanya nih? Baca grafik ini gimana nih? Hubungan pelarut dan kekentalan tinta. Semakin kecil pelarut, semakin tintanya tinggi. Semakin tinggi viskositasnya. Semakin tinggi viskositas tintanya ya. Semakin banyak pelarutnya, tintanya semakin encer ya. Jadi kalau teman-teman hati-hati, jangan nambah, lebih baik hati-hati menambahkan pelarut ya. Karena kalau pelarut udah dituang, terlalu encer itu agak sulit nanti kita untuk ngentelin ya. Kalau dari kental ke encer kan gampang, kita tinggal menambahkan solvent. Nah kalau terlalu encer, berarti kita harus menambahkan tinta baru lagi. Kadang-kadang kita tuang, bak tintanya nggak muat ya. Nah, terus yang keempat, tadi dalam proses pencetakan itu sistem pengeringan atau drying speed ya. Jadi di sini ada beberapa faktor, ada kecepatan mesin ya jelas lah ya. Semakin cepat mesin cetaknya semakin cepat juga pengeringan ya. Nah itu kita harus menambahkan apa tuh? Kalau cepat mesin cetak ya. Jadi tintanya kan semakin encer atau semakin kental? Kalau lihat ke atas tadi. Tadi kan kecepatan cetak mempengaruhi kekentalan tinta kan? Di sini nih. Kecepatannya berpengaruh di kekentalan tinta ya. Sebenarnya tinta itu yang gampangan yang encer atau gampangan yang kental sih keringnya? Gampangan yang kental atau gampangan yang encer kering? Yang encer, Pak.
Kenapa yang encer, adik? Karena lebih cepat diserap sama material cetaknya, Pak. Karena lebih cepat diserap oleh material. Apalagi? Lebih mudah menguap juga, Pak. Ya? Mudah menguap juga. Mudah menguap. Yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi tinta itu semakin kental, semakin sulit kering ya ternyata ya. Ya tadi bisa karena diserap substratenya agak lambat, bisa juga menguapnya lebih lama ya. Nah di sini faktor kecepatan cetak itu berpengaruh dalam proses pengeringan ya. Nah kalau kapasitas mesin cetak ini mungkin maksudnya setiap mesin Plexo itu untuk mengeringkannya itu ditambahkan namanya chamber ya. Jadi ada tempat pengeringan tinta. Jadi melewati chamber tuh tinta itu. Jadi uap panas dihembuskan sehingga tintanya cepat menguap ya. Dia kombinasi lah. Ada sistem penguapan, ada sistem penyerapan ya. Nah kalau cuaca ini kenapa nih? Ada yang tahu nggak? Kok ternyata cuaca juga berpengaruh dalam pengeringan tinta? Kenapa sih faktor cuaca dimasukkan dalam proses pengeringan tinta? Kan kalau di Indonesia kan industri ya, bukan di Indonesia sih, di seluruh dunia lah. Kita bicara industri kemasan, itu kerjanya non-stop 24 jam ya, mesin itu. Kadang cetaknya malam, kadang cetaknya siang, kadang cetaknya musim hujan, kadang cetaknya musim panas gitu. Itu ternyata berpengaruh dalam proses pengeringan ya. Nah, kalau proses pengeringannya bermasalah, biasanya hasil cetakannya juga bermasalah ya. Banyak faktor nanti. Bisa mengakibatkan cetakan yang kita cetak itu di luar spek ya. Jadi tidak sesuai dengan standar yang diinginkan gitu. Nah, coba ada yang punya alasan nggak kenapa cuaca itu berpengaruh? Kenapa cuaca itu berpengaruh dalam proses pengeringan tinta? Jirhan apa alasan Jirhan? Jirhan hadir? Mana Jirhan? Jirhan? Nggak ada orangnya. Ibnu, gimana Ibnu? Menurut Ibnu gimana? Ibnu? Ya, Pak. Kenapa cuaca berpengaruh dalam proses pengeringan tinta? Menurut Ibnu gimana? Ayo. Nggak apa-apa. Harus punya pendapat. Berani berpendapat. Berani berargumen. Ayo. Gimana Ibnu? Menurut Ibnu gimana? Gimana pertanyaannya, Pak? Jadi di sini dalam proses pengeringan tinta itu banyak faktor ya. Salah satunya misalnya kecepatan mesin, kecepatan cetak, kapasitas mesin. Nah di sini disebutkan juga cuaca. Kenapa cuaca berpengaruh dalam proses pengeringan tinta? Alasannya apa? Kelembapan udara, Pak. Saya Jirhan. Hah? Kelembapan udara. Maksudnya gimana, Ziran? Kelembapan itu maksudnya gimana? Udaranya lembab atau gimana? Lembab, Pak. Ini lagi musim panas atau musim hujan?
Musim panas, Pak. Musim panas menyebabkan lembab gitu. Bukan, Pak. Ayo, Jiran, gimana? Maksudnya gimana? Kelembapannya itu dalam waktu proses cetaknya, kan tadi Bapak sebutkan kalau industri kemasan di seluruh dunia itu kan prosesnya non-stop ya, 24 jam. Kadang dia cetaknya malam, kadang cetaknya siang, terus tuh. Kadang lagi musim panas, kadang lagi musim hujan, ya. Dia cetak terus. Nah ternyata ketika cuacanya berubah, pengeringannya juga berubah. Sistem dalam arti tinta itu ada yang bisa nggak kering atau bisa terlalu cepat kering kalau musim panas gitu. Kalau musim panas solvennya cepat menguap, Pak. Cepat menguap. Oke, kalau musim dingin kalau musim hujan solvennya lambat menguap. Ya, jadi ya teman-teman ternyata cuaca berpengaruh ya. Makanya di situ di resin tadi atau di aditif itu kita bisa menambahkan atau solvennya yang kita rubah ya. Solven itu ada yang cepat kering, ada yang lambat kering ya. Jadi kalau untuk mempercepat proses cepat kering kita tinggal tambahkan alkohol yang banyak ya. Komposisinya kan bisa ada EA, ada IVA, ada toluen ya. Nah itu yang kita tambahkan sehingga kita sebut solven cepat kering. Kalau kita mau perlambat berarti EA-nya kita kurangin. Nah kapan kita menggunakan cepat kering, kapan menggunakan lambat kering itu di cuaca yang seperti apa? Jiran? Panas, Pak. Kalau panas kita menggunakan solven yang lambat atau cepat? Yang lambat, Pak. Jadi yang lambat ya. Jadi ketika musim panas ya kita harus menggunakan solven yang lambat kering ya. Karena kalau terlalu cepat jadi cetakannya akan berubah jadi kurang bagus. Nah, sebaliknya di musim dingin ya, musim hujan misalnya kita menggunakan solven yang cepat kering ya. Jadi ketika ditumpuk dengan gulungannya dia udah kering, jangan sampai basah nih. Kalau basah nanti akan timbul kasus baru ya, kasus blocking ya. Ya jadi cuaca itu berpengaruh ya. Kalau kelembapan tadi bicara kelembapan, kalau musim panas, kalau musim dingin seperti apa. Jadi dalam posisi cuaca yang berubah itu kita sebagai operator, tukang cetak, supervisor atau manajer bisa mengarahkan pekerja untuk melakukan improvement ya, bisa merubah solvennya atau bisa menambahkan tadi aditifnya ya. Nah terus yang keempat tuh desain gambar. Desain gambar. Kalau menurut Tiara gimana? Kok desain gambar juga berpengaruh ya dalam pengeringan tinta, Kenapa tuh, Tiara? Tiara ada Tiara? Tiara kemana Tiara? Tiara hadir nggak? Saya ada, Pak. Oke. Gimana Tiara? Menurut Tiara? Kenapa desain gambar itu berpengaruh dalam proses pengeringan tinta? Itu Bapak kalau desainnya pakai banyak tinta, maka lebih lambat mengering. Lebih lambat mengering. Kalau maksudnya kalau pakai banyak tinta itu apa tuh? Gambarnya tintanya yang tebal atau gimana? Iya, tintanya tebal. Tintanya tebal. Jadi desain gambar itu kan ada yang warna khusus ya, ada yang warna sparasi ya.
Warna khusus, warna spesial, sama warna separasi, banyakan mana pemakaian tintanya? Tiara. Kalau hijau, mendapatkan warna hijau, kalau warna khusus kan tinggal kita campur, ya, satu warna berarti. Tapi kalau warna tumpukan, warna separasi itu tumpukan warna apa? Kalau untuk warna hijau. Yang lain bisa bantu ya. Kemarin kita udah bicara segitiga warna itu, kalau untuk mendapatkan warna hijau itu tumpukan warna apa sama apa ya? Cyan sama yellow, Pak. Cyan sama yellow ya. Berarti ada dua warna dibandingkan warna hijau khusus. Ya, jadi di sini kalau tumpukan warnanya itu separasi memang karena banyak ya. Kalau warna gambar orang misalnya kemarin itu terdiri dari 4 warna tuh, dibandingkan dengan yang satu warna lebih sulit yang 4 warna itu kering karena ada 4 tinta yang numpuk di situ ya. Nah, itu maksud definisi desain gambar itu ya. Nah, kalau untuk porosity jelas lah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kertas perlu diperhatikan porosity jelas lah ya. Semakin banyak porosity-nya semakin cepat keringnya ya. Ini hanya guide aja ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti diproduksi menggunakan tinta baru, tinta sisa. Karena selalu akan ada tinta sisa ya. Nah, tinta sisa ini tidak boleh langsung kita pakai ya. Jadi langsung dituang di bak tinta itu nggak boleh langsung tinta sisa semua. Dia harus dicampur dengan tinta yang baru. Nah, terus juga harus disaring ya. Karena kalau tinta bekas itu biasanya terjadi endapan-endapan ya, atau bentuk gel kayak agar-agar itu yang ketika kita saring itu akan tersaring ya, itu kita buang. Jadi tidak tercampur di bak tinta. Kalau itu terjadi, nah biasanya dia akan menutupin raster acuan cetaknya ya. Fotopolimer itu akan ketutup oleh tinta-tinta yang keras tadi atau yang gel tadi ya. Ini hanya untuk tanda aja. Nah, ini produk salah satu brand. Dan ini kebenaran ini tandanya dari Kemani ya. Itu tuh nama brand prosesnya ya. Kalau tinta Grapur apa, yang Quickpass apa, yang Surface apa, terus Flexo apa, yang water base, yang solvent base ya. Ini aja mungkin dari Bapak ya, seksi sampai seksi 2 ya. Seksi 3 itu udah masuk trouble solving ya. Jadi untuk Flexo itu di seksi 4 ya. Nanti itu kita bahas sendirilah. Kita baru sampai sesi 2 ya. Sesi 3 kita lewat nanti ya. Kita langsung masuk ke sesi 4 itu tentang trouble solving cetak flexografi ya. Sampai sini ada yang mau ditampilkan dari teman-teman? Ini mungkin cukup jelas ya, karena dari Bu Mur juga udah mungkin sebagian udah disampaikan ya. Tapi ini intinya sih proses-proses inti yang kayak formulasi tinta itu teman-teman harus tahu tuh ya. Terus apa yang mempengaruhi pencetakan, nah itu teman-teman harus tahu ya. Apa yang harus dilakukan kalau tintanya terlalu kuat ya. Kalau untuk tinta, kita bicara tinta ya. Ini kayak formulasi, ini harus simulasi. Nanti untuk resin sama itunya Bapak kasih materi juga ya, tapi enggak dipresentasikan hari ini ya. Nanti Bapak kasih materinya, ini Bapak kasih ke teman-teman dibaca. Sama satu lagi tentang tinta Grapur resin ya, resin yang dipakai ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tentang tinta maupun tentang feed dan up. Kalau feed dan up itu teman-teman harus latih aja ya. Harus disimulasi caranya. Nah, semakin teman-teman latihan, semakin gampang. Harusnya kalau teman-teman udah ketemu, gampang sih dalam hitungan 2 menit juga harusnya langsung ketemu ya. Ada yang mau tanyakan?
Yang nggak hadir hari ini cuman si Rido ya? Ketua kelasnya, lupa siapa namanya? Yang nggak hadir Rido aja ya? Iya, Pak. Nggak ada kabar Rido. Kenapa? Kenapa Rido nggak hadir? Izin atau nggak ada? Nggak ada izin. kabar Bapak saya. Nggak ada kabar ya? Oke teman-teman, mungkin materinya dari Bapak itu aja. Nanti Bapak share, tolong dipelajarin. Kalau ada pertanyaan, nanti ditanyakan di minggu depan ya. Ada yang mau tanya nggak hari ini? Nggak ada. Fit dan up. Jelas, Pak. Ya, cukup jelas ya. Cara membuat acuan cetak juga udah ngerti ya. Tadi harus ada slitting line, harus ada register kontrol ya. Terus sesuai dengan ukuran yang kantong yang kita buat. Dari Bapak mungkin cukup ya untuk hari ini. Nanti Bapak share materinya, tolong dipelajarin, nanti kita bahas di minggu depan. Cukup ya Reswan? Reswan dari, kalau tidak ada kita akhirin aja ya untuk kuliah hari ini. Silakan. Kita ambil foto dulu. Diambil Reswan. Ya, silakan. Kalau udah on cam semua. Ya, silakan, Reswan. Udah. 1, 2, 3. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak.